Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi malam saya itu dikirimi oleh salah seorang subscriber di DM Instagram Nahdlatul Ulama 99 sebuah link berita yang berisikan tentang Islam Kejawen Cilacap yang katanya baru berlebaran di hari Minggu, menyelisihi dari hari-hari yang sudah ditentukan baik itu dari NU ataupun Muhammadiyah, dan dia meminta tanggapan saya akan hal ini. Katanya apakah Islam Kejawen di Cilacap ini termasuk aliran sesat atau bagaimana? Apakah bisa disebut juga sebagai Islam? Mari kita bahas. Ya, jadi memang Islam Kejawen itu merupakan salah satu bentuk kepercayaan dan tradisi agama yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa. Islam Kejawen ini memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan Islam Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini populer di dunia Islam. Nah, ada pun salah satu perbedaan yang sangat mencolok dari Islam Kejawen ini adalah banyaknya aspek kepercayaan dan ritual-ritual di dalam syariatnya yang dipengaruhi oleh budaya Jawa. Sehingga perbedaan itu seringkali terjadi antara Islam Kejawen ini dengan pemerintah dan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Seperti halnya kontroversi yang baru-baru ini muncul terkait dengan Islam Kejawen di Cilacap yang menetapkan kebijakan lebaran yang berbeda dengan pemerintah. Seperti yang sudah kita tahu kan, setiap tahunnya itu pemerintah pasti akan menentukan tanggal resmi untuk kapan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha bisa dilaksanakan oleh umat Islam mayoritas di Indonesia, khususnya dari kalangan NU. Dan itu penetapannya berdasarkan setelah melihat hilal apakah sudah nampak atau tidak di awal bulan Syawal. Namun berbeda halnya dengan Islam Kejawen di Cilacap ini, yang mana mereka menentukan awal Syawal atau Hari Raya Idul Fitri itu menggunakan metode dari mereka sendiri, tidak mengikuti metode yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga hari-hari lebaran bagi mereka pun tertunda satu hari. Kalau kita kan hari Sabtu kemarin, nih Muhammadiyah hari Jumat. Nah, kalau mereka dari Islam Kejawen ini menetapkan lebaran malah di hari Minggu, hari ini. Entahlah bagaimana metode yang mereka gunakan, tapi yang jelas ini membuat jumlah hari puasanya itu jadi kelebihan. Bisa jadi puasa mereka totalnya itu adalah 31 hari. Hingga akhirnya perbedaan perhitungan mereka ini akhirnya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Cilacap dan pemerintah. Beberapa masyarakat yang penganut Islam Kejawen ini justru merasa mereka itu tetap harus mematuhi tradisi lebaran yang telah dijalankan oleh nenek moyang mereka sejak zaman dahulu. Dan mereka juga tidak perlu untuk mengikuti tanggal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ada perbedaan perhitungan, maka mereka akan lebih memilih ikut perhitungan yang berdasarkan tradisi nenek moyang mereka dahulu. Lalu sebenarnya Islam Kejawen di Cilacap ini apa sih sebenarnya? Mereka mengaku Islam, tapi syariatnya itu kental dengan ritual-ritual yang berbau adat Jawa, yang tentu saja tidak pernah diajarkan dan terjadi di zaman Rasulullah pada awal syariat Islam itu diturunkan. Tapi di sini saya tidak mau terlalu mengkritisi apa yang sudah menjadi tradisi dari Islam Kejawen ini. Yang mau saya sampaikan sekarang adalah bagaimana patokan akidah Islam itu sendiri. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda tentang penentuan awal puasa dan penentuan hari raya. Di dalam hadisnya Rasulullah berkata, puasa kalian itu ditetapkan tak kala mayoritas kalian berpuasa, dan hari raya Idul Fitri itu ditetapkan tak kala mayoritas kalian berhari raya, dan Idul Adha ditetapkan tak kala mayoritas kalian itu beridul adha. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sebaiknya Muslim itu mengikuti ijtihad atau pendapat dari mayoritas Islam di negaranya. Dan disebutkan juga bagi mereka yang mengikuti suatu keputusan kelompok mayoritas dan itu benar, maka akan mendapatkan 2 pahala, dan bagi yang salah maka tidak akan berdosa. Tapi syaratnya itu tadi, asalkan dia mengikuti kepada kelompok yang mayoritas. Dalam hal ini misalnya kalau kita di Indonesia itu kan mengikuti kepada NU atau Muhammadiyah sebagai 2 organisasi Islam yang diakui. Selain itu, jangan lupakan juga hadis Rasulullah yang lain yang berbunyi, nanti Islam akan terpecah menjadi 72 golongan dan semuanya akan masuk neraka kecuali golongan yang senantiasa berjamaah dan senantiasa berada di dalam ajaran sunnahku atau yang biasa disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun tentang Islam Kejawen ini, apakah mereka bisa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sebagai golongan yang bisa selamat atau tidak? Mengingat mereka tidak mengikuti kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai golongan mayoritas Islam di Indonesia. Maka jawaban saya adalah wallahu alam. Silahkan kalian nilai sendiri. Akan tetapi selama perbedaan itu tidak membawa kita kepada perpecahan, maka saling bertoleransi tentulah selalu menjadi cara terbaik untuk kita bisa terus hidup antar sesama warga negara dengan rukun. Ya, mungkin itu saja tanggapan yang bisa saya berikan tentang Islam Kejawen ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan seperti biasa, kalau dari kalian ada yang ingin ditambahkan atau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.